Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pasien dan teman-teman semua. Pertama-tama mari kita tanyakan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmatnya dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalil, dari kelompok 2 yang kebetulan sebagai moderator. Adapun kelompok ini ada ceritanya Nurul Aini, ada Niko Wadia, dan istri saya juga Noviani. Yang mana pada diskusi kali ini, presentasi kali ini, kami ingin membuatkan presentasi yang berjudul usul pertanyaan sebagai gaya analisis kelayakan bisnis. Jadi teman-teman, belum memakan waktu, marilah kita mulai diskusi kali ini. Maka membuat pemateri pertama, saya persilakan waktu. Pengertian dan konsep kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik dari aspek hukum, sosial dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknologi, sampai dengan manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda atau bahkan tidak dijalankan. Untuk aspek yang diteliti dalam kelayakan bisnis ada 2, yaitu aspek hukum yang menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan kita laksanakan yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya izin lokasi, akte pendirian perusahaan dari notaris tempat, NPWP, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha dari Pemda setempat, surat tanda rekaman dari Pemda setempat, dan SIUP setempat. Dan yang kedua ada aspek sosial ekonomi dan budaya yang menyangkut dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar karena adanya suatu kegiatan. Di antaranya dari sisi budaya, ada dampak keberadaan bisnis kita terhadap kehidupan masyarakat, kebiasaan adat setempat, dan lain-lain. Dan dari sudut ekonomi, seperti seberapa besar tingkat pendapatan per kapita penduduk, apakah proyek dapat mengubah atau justru tetap? Slide selanjutnya. Untuk tahapan studi kelayakan bisnis ada 6 tahapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu ada penemuan ide. Agar dapat menghasilkan ide proyek yang dapat menghasilkan produk laku untuk dijual dan menguntungkan, diperlukan penelitian yang terorganisasi dengan baik, serta dukungan sumber daya yang memadai. Jika ide proyek lebih dari 1, dipilih dengan memperhatikan ide proyek sesuai dengan kata hatinya. Pengambilan keputusan mampu melibatkan diri dalam hal-hal yang sifatnya teknis, keyakinan akan kemampuan proyek menghasilkan laba. Dan yang kedua ada tahap penelitian. Setelah ide proyek terpilih, dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan metode ilmiah. Yang pertama ada pengumpulan data, mengolah data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data, menyimpulkan hasil, dan membuat laporan hasil. Selanjutnya ada tahap evaluasi, yaitu membandingkan sesuatu dengan suatu atau lebih standar atau kriteria yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Ada 3 macam evaluasi, di antaranya mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan, mengevaluasi proyek yang akan dibangun, dan mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Dalam evaluasi bisnis yang akan dibandingkan adalah seluruh ongkos yang akan ditimbulkan oleh usulan bisnis serta manfaat atau benefit yang diperkirakan akan diperoleh. Dan yang keempat ada tahapan pengumpulan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari 1 usulan rencana bisnis yang dianggap layak, perlu dilakukan pemilihan secara bisnis
Pemilihan rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi jika dibanding usulan lain berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Yang kelima ada tahap rencana pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan pertimbangan proyek, mulai dari penentuan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga perencanaan, ketersediaan dana dan sumber daya lain, serta kesiapan manajemen. Dan yang terakhir ada tahap pelaksanaan. Dalam realisasi pembangunan proyek, diperlukan manajemen proyek. Setelah proyek selesai, dikerjakan tahap selanjutnya adalah melaksanakan operasional bisnis secara rutin, agar selalu bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan laba perusahaan. Dalam operasional, perlu kajian-kajian untuk mengevaluasi bisnis dari fungsi keuangan, pemasaran, produk, dan operasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, selanjutnya yaitu pengertian business plan. Rencana bisnis atau business plan adalah memang bisnis